Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Dulur, masih bersama saya Surokunto B dari Silaturahmi Pekerja Buruh Rindu Surga. Kali ini masih bersama program Suara Buruh, menyampaikan satu tema yang menarik, kebijakan investasi yang nggak bijak. Sobat pekerja pembebasan, sebagaimana diketahui Perpres nomor 10 tahun 2021 yang disahkan pemerintah memuat tentang revisi daftar negatif investasi yang asalnya berjumlah 20 sektor lalu dipangkas menjadi 6 sektor. Sebelum direvisi, miras tidak termasuk dalam 6 sektor tersebut. Artinya, industri miras termasuk dalam golongan sektor yang terbuka untuk investasi, baik lokal maupun asing. Dulur, masalahnya meski miras untuk sementara kembali masuk dalam daftar negatif investasi, namun sektor lain yang dibuka dalam hal ini yang positif untuk investasi tetap berjalan. Padahal masuk di antaranya sektor-sektor yang sangat strategis, bahkan menguasai hajat hidup orang banyak. Dulur, pemerintah dalam hal ini membagi daftar positif investasi itu pada 3 kategori bidang usaha, yakni bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, serta bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Yang dimaksud bidang usaha prioritas adalah bidang usaha yang memenuhi kriteria termasuk sebagai program atau proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, dan atau orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Termasuk diantaranya adalah proyek-proyek infrastruktur, kawasan ekonomi khusus, penyediaan transportasi, dan kemediamasaan atau lembaga penyiaran. Dulur, adapun bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dengan UMKM adalah kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana, bersifat padat karya, dan memiliki warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun. Dulur, sementara bidang usaha dengan persyaratan tertentu adalah bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanaman modal, termasuk koperasi dan UMKM, namun dengan perizinan khusus. Misal, bidang industri alat utama yang harus mendapat izin dari Menteri Pertahanan. Dulur, pemerintah memang mensyaratkan investasi asing hanya dibuka untuk bidang usaha yang nilainya di atas 10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan. Juga mensyaratkan investor asing tersebut wajib dalam bentuk perseroan terbatas atau PT berdasarkan hukum Indonesia. Dulur, namun bagi kalangan kapitalis, apalagi kapitalis asing, angka sedemikian termasuk kecil. Apalagi demi menarik minat investor, pemerintah benar-benar memanjakan mereka dengan iming-iming sejumlah fasilitas, baik berupa intensif fisikal maupun non fisikal. Sedulur, intensif fiskal misalnya meliput tax allowance, tax holiday, atau pengurangan pajak penghasilan PPh badan, serta intensif pembebasan biaya masuk atas impor mesin dan barang atau bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri. Dulur, sementara intensif non fisikal misalnya meliputi kemudahan perizinan berusaha,
penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenaga kerjaan, dan berbagai kemudahan lainnya. Dari sini tampak keluarnya Perpres tentang investasi ini, alih-alih menjadi solusi perekonomian, justru membawa kemudorotan, khususnya bagi umat Islam. Bahkan Perpres ini membuka peluang intervensi dan berpotensi melemahkan peran negara di hadapan para pemodal. Kapitalisme di sektor publik pun kian terbuka lebar. Demikian sekilas opini dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurang mohon maaf. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.